Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak mengurangi semangat belajar kalian. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita membaca bersama-sama isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini Ustadz akan membahas materi tentang teks cerita fantasi bab 2. Langsung saja kita ke sub yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pengertian teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Nah, adapun kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks cerita fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Nah, jadi cerita fantasi itu kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka, hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Nah, itu penjelasan dari pengertian teks cerita fantasi. Lanjut. Nah, kita akan mengetahui ciri umum dari teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan dalam cerita fantasi. Yang kedua, ide cerita. Itu udah pasti ya. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau menembus ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Dan yang kelima, bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Dan yang keenam, teks cerita fantasi ini menggunakan bahasa yang bervariasi. Nah, itu ciri umum dari teks cerita fantasi. Paham ya? Lanjut. Kita akan ke unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, tema. Nah, tema adalah ide atau pokok pikiran mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ya. Yang kedua, tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Nah, itu yang kedua adalah tokoh, ya. Selanjutnya, yang ketiga, penokohan. Dalam teks cerita fantasi ini ada pemberian karakter pada tokoh. Jenis penokohannya yaitu yang pertama, protagonis atau memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Yang kedua, antagonis atau memiliki watak jahat atau karakter yang tidak disukai. Dan yang ketiga yaitu tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Paham ya? Lanjut. Nah, yang keempat yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kelima, latar. Tempat, waktu serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu
latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teks cerita fantasi ini bisa menggunakan latar pada dua latar ya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita pada umumnya ada dua jenis sudut pandang si penulis, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasa diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku atau kami. Ya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, dan juga mereka. Nah, itu ya. Jadi, si penulis mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Lanjut, yang ketujuh, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini bervariatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, untuk teks cerita fantasi ini tidak menggunakan bahasa formal ya. Jadi untuk cerita fantasi ini penggunaan bahasanya itu bervariatif, ekspresif ya, tidak menggunakan bahasa formal. Yang kedelapan, amanat. Dari cerita fantasi ini mempunyai pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh si penulis melalui karyanya. Nah, itu unsur intrinsik dari teks cerita fantasi ya. Insyaallah paham ya. Lanjut, kita akan ke jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, yaitu fantasi total. Nah, fantasi total ini jadi semua cerita terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya rekaan pengarangnya saja ya. Nah, ini benar-benar total tanpa menggunakan latar yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu fantasi bagian atau irisan. Jadi fantasi bagian atau irisan ini berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata. Nah, ya. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Ya. Berdasarkan latar cerita. Yang pertama, fantasi sejaman. Fantasi sejaman ini berisi cerita yang terjadi pada satu zaman atau satu masa saja, yakni masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Yang kedua yaitu fantasi lintasan waktu. Nah, fantasi lintasan waktu ini berisi cerita yang terjadi pada dua zaman, yakni cerita masa kini dengan masa lampau dan masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini.
barangkali ada penyampaian yang kurang kalian pahami, silakan boleh ditanyakan kepada Ustadz. Nah, ya, untuk pekan ini, insya Allah tugas kalian itu hanya merangkum apa yang tadi Ustadz sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca bersama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.